Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Tawarejo, Bapak DRS Suyatno. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Tawarejo yang berbahagia. Insya Allah hari ini berbahagia ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kalau nanti saya bilang SDN 2 Tawarejo, panjenengan semua jawab luar biasa, begitu ge, sambil mengacungkan tangan. SDN 2 Tawarejo Turi Rambutai, Turi Rambutai, Lamongan gila. Lamongan gila dia seperti ini. Lamongan gila. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini semangat. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, saya akan melakukan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini saya mendapat tugas karena di sini saya mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan ke-10 untuk menyebarkan pemahaman terkait modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Kira-kira ketika Bapak Ibu membaca budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu semua tentang budaya positif? Betul, kebiasaan yang baik. Ada lagi? Kira-kira budaya positif adalah semua yang serba positif. ya, semuanya serba positif, betul Bapak. Jadi konsep inti dari budaya positif yang akan saya jelaskan hari ini merupakan perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebijakan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di mana paradigma belajar saat ini kita harus mengikuti perubahan sesuai yang dijelaskan sama Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya seorang guru itu harus menjadi menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian untuk disiplin positif, disiplin positif itu kan merupakan kegiatan mendisiplinkan murid melalui kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang timbul dari diri murid itu sendiri. Kemudian nilai-nilai kebijakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, gotong royong, dan seterusnya. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang, nanti akan dikupas tuntas di belakang ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi perilaku manusia, di mana manusia itu harus memiliki dorongan atau motivasi baik itu internal maupun eksternal. Kemudian posisi kontrol guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, kemudian sebagai pemberi rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai manajer, dan
keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini, sebagai seorang guru kita juga harus membuat sebuah keyakinan di dalam kelas agar murid itu nanti bisa menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati antara guru dan siswa. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan solusi ketika kita menghadapi problem terkait siswa yang mendapat masalah. Begitu. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan dari sini? Tidak ada ya, kita lanjut. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi seorang guru itu harus selalu menerima perubahan yang terjadi saat ini. Jadi kita tidak boleh melakukan pembelajaran secara statis. Kita harus melakukan pembelajaran itu secara dinamis dan holistik. Holistik itu artinya menyeluruh, dan dinamis itu selalu mengikuti perkembangan. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah pernah dengar ya kata diferensiasi itu apa? Ada yang bisa menjawab kira-kira apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Baru di monggo. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi berasal dari katanya dulu berdiferensiasi, difference kan berbeda. Kalau menurut saya itu pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang siswa itu memiliki perbedaan dari berbagai hal, misalkan kayak kesiapan siswa dalam belajar, seperti gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Kemudian guru diharapkan bisa mengatur siswanya atau bisa semua siswanya itu tujuannya itu tercapai dengan melakukan metode-metode yang bisa membuat siswa itu tercapai semua dengan segala perbedaan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Itu saja yang bisa saya yang pengetahuan saya seperti itu. Mungkin ada yang bisa menambahi. Terima kasih. Monggo, ada yang berpendapat lain? Monggo. Ada yang berpendapat lain terkait pembelajaran berdiferensiasi? Betul apa kata Pak Rudi bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran atau suatu metode, kumpulan dari berbagai macam metode untuk menghadapi siswa dengan berbagai macam karakter, sehingga seorang guru itu sebenarnya untuk langkah awal itu harus mengidentifikasi karakter peserta didik terlebih dahulu. Kita juga semua sudah berusaha ya Bapak Ibu untuk menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ketika pembelajaran berdiferensiasi itu telah tercapai, maka peserta didik itu sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi keywordnya di sini adalah profil pelajar Pancasila, karena kita harus membentuk peserta
peserta didik kita atau murid kita atau siswa kita itu untuk menjadi profil pelajar Pancasila, di mana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya profil pelajar Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu menjadi poin yang utama karena memang yang digadang-gadang adalah karakter. Kemudian yang kedua itu mandiri, bernalar kritis, memiliki critical thinking yang tinggi, kemudian kreatif, mampu membuat sebuah kreativitas, kemudian bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, selama ini Bapak Ibu kita miskonsepsi tentang teori kontrol itu. Jadi kita sering memiliki kesalahpahaman terkait teori kontrol, di mana kita beranggapan bahwasanya ilusi guru itu mampu mengontrol murid, padahal sebenarnya salah. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, padahal tidak. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi yang kita alami bersama. Nah, sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi paradigma pembelajaran saat itu zaman dahulu itu stimulus respon, di mana stimulus respon itu merupakan cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal. Padahal sebenarnya kalau saat ini itu kita harus beralih dengan menggunakan pendekatan teori kontrol. Jadi perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol adalah yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, itu menurut pendekatan stimulus respon. Tapi kalau untuk pendekatan teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi memandang setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu kalau teori stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol tidak. Setiap orang memiliki sudut pandang atau memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang sesuatu yang dilihat. Kadang Bapak Ibu kita melihat daun, kita beranggapan bahwa daun itu berwarna hijau, padahal ada yang beranggapan daun itu berwarna kuning. Nah, seperti itu teori kontrol. Beda dengan stimulus respon. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang kita itu harus menganalisis terlebih dahulu. Kenapa siswa kita berperilaku buruk? Kita tidak boleh langsung menjustifikasi. Karena kalau kita menjustifikasi murid kita, itu nanti posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum itu tidak diperbolehkan kalau menurut teori budaya positif ini. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau teori stimulus respon ini modelannya itu carpe diem. Tapi kalau teori kontrol itu sudah menyesuaikan dengan kepribadiannya masing-masing. Nah, selanjutnya disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu, disiplin positif itu apa sih? Yang di benak Anda, di mana kita sudah melaksanakan pembelajaran
yang berpihak pada murid atau student center. Kira-kira Bapak Ibu semua ini sudah melakukan pembelajaran yang demikian apa belum? Sudah. Pembelajaran yang berpihak pada murid atau student center. Nah, pembelajaran yang berpihak pada murid itu kira-kira seperti apa? Ada yang tahu? Kira-kira jenengan lebih memilih pembelajaran yang berbasis student center atau berbasis teacher center? Student center. Alasannya kenapa Pak Aan? Student center Pak Aan? Jenengan jelaskan perbedaan antara teacher center sama student center. Baik, untuk yang pilihan yang pertama yang tadi yang student center itu pasti pembelajaran itu berpusat pada anak. Jadi kemampuan anak itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing, karena setiap anak itu pasti memiliki pengetahuan dan kemampuannya masing-masing dan pasti tidak sama begitu. Kemudian untuk yang teachers center itu berarti guru yang memaksakan anak itu harus tahu satu hal yang diinstruksikan oleh guru. Seperti itu. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Aan atas penjelasannya terkait student center bersama teacher center. Jadi itu pertanyaan yang Pak Aan. Betul sekali bahwasanya kalau pembelajaran yang berbasis pada siswa itu siswa akan terbentuk dengan sendirinya melalui motivasi intrinsik dan kesadaran yang dia miliki. Nah, beda dengan teacher center di mana pembelajaran itu guru membentuk karakter siswa. Nah, ketika guru itu membentuk karakter siswa, belum tentu tujuan pembelajaran itu bisa tercapai karena siswa dipaksa untuk mengikuti apa yang diinginkan guru. Disiplin positif itu artinya sebuah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Jadi dari modul ini disiplin positif itu guru tidak boleh memberikan hukuman dan guru tidak boleh memberikan penghargaan. Jadi siswa itu dibentuk untuk melakukan sebuah kebiasaan yang timbul dari kesadarannya sendiri. Nah, sehingga nanti untuk mengatasi sebuah problem di dalam pembelajaran maka ditawarkanlah solusi segitiga restitusi tersebut. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya disiplin positif itu menumbuhkan sebuah kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa reward dan tanpa punishment, tanpa ancaman atau hukuman. Karena kalau peserta didik nanti dikasih hukuman, dikasih ancaman, mungkin ketika dia bertemu sama Pak Guru itu saja dia takut, tapi selebihnya nanti dia akan melakukan hal yang menyimpang lainnya. Begitu Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi nomor satu adalah motivasi intrinsik, di mana siswa memiliki dorongan yang timbul dari dalam dirinya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah satu nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian nilai kebajikan yang kedua ini Ibu Primary Years Program. Ini merupakan program yang didirikan dengan tujuan memberikan pendidikan holistik. Ya, holistik itu kan cara pandang yang menyeluruh ya Bapak Ibu, kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung keberhasilannya di dunia global. Di antaranya yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lain sebagainya. Kemudian untuk nilai kebajikan yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill, di mana keterampilan hidup itu yang tercantum di situ adalah dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Bapak Ibu masih semangat hari ini? SDN 2 Nawangrejo luar biasa. Turi Rambutan Lamongan Batiban. Lanjut nih Bapak Ibu, terkait kebutuhan dasar manusia. Kira-kira ketika saya menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia, apa yang ada di benak panjenengan semua? Banyak. Kira-kira apa, Pak Yarno? Ya, makan, minum. Ya, makan, minum. Pakaian. Ada yang lain? Oh, healing, betul. Mungkin Bu Ayu bisa menjelaskan apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Monggo. Sebelumnya Ibu plus dulu untuk Bu Ayu. Terima kasih Bu Rif atas waktunya. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita itu perlu makan, minum, angin. Iya, angin udara ya, kan harus sehat itu. Terus pakaian, tempat tinggal, kasih sayang. Contoh kasih sayang itu ketika kita di sekolah, kita harus mendapat apa ya, kasih sayang dari siswa, dari teman-teman guru yang perempuan maksudnya. Kalau laki-laki nggak boleh ya Bu? Oh, tidak boleh. Nyimpang itu nanti. Terus apa itu? Kasih sayang dan
menerima, dipedulikan, berbagi. Berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Terus penguasaan harga diri, keinginan, terus kebebasan, mandiri, kesenangan, bermain, humor, healing, piknik. Itu yang penting ya, ya. Dan berhubung kita sudah lama tidak healing ya Bu Puji. Sekali ya, oke. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi untuk poin yang terakhir itu saya juga senang sekali ya, poin kesenangan itu healing. Monggo bahwa kepala sekolah diagendakan untuk healing. Jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan yaitu dalam rangka memenuhi agar kebutuhan dasar kita itu bisa terpenuhi dengan baik. Mungkin bukan sih untuk kebutuhan dasar yang kedua. Kebutuhan dasar yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira mungkin Bu Gaji bisa menjabarkan terkait kasih sayang dan rasa diterima tersebut. Monggo Bu Gaji. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia sesuai dengan pandangan dan pendapat saya. Kalau menurut saya, kebutuhan dasar itu kebutuhan dasar ya, kebutuhan pokok, kebutuhan yang paling dibutuhkan pertama, seperti tidak beda jauh dengan jawaban Bu Ayu, yaitu makanan. Sebab kita bisa tidak berpakaian, tapi kalau tidak makan sehari tidak bisa bertahan hidup. Makanan. Kedua yaitu pakaian. Kalau tidak berpakaian nanti kita bisa sakit, masuk angin. Ketiga, perumahan. Ketiga, yang nyaman. Ya. Terus yang lain yaitu kasih sayang. Kasih sayang sebagai anggota keluarga, ya berarti dari pasangan kita, dari anggota keluarga kita, sebagai siswa di sekolah, tentu berasal dari guru. Jadi kasih sayang itu tidak harus diidentikan dengan yang berbau sensitif gitu, tapi kasih sayang yang universal, bisa terhadap lingkungan, bisa terhadap sesama, tetangga. Apalagi kita ini adalah makhluk yang bertetangga. Sebab tetangga itu juga penting bagi kita. Ada menurut Bulikas dan guru agama
nilainya sendiri, ada kewajiban kita sendiri terhadap tetangga. Kira-kira itu yang bisa saya utarakan untuk keterangan yang lebih dalam dan lebih luas. Biasanya Bapak Suyatno itu sebagai MC dan pakar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Rina. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Kaji, pendapatnya luar biasa. Mungkin ada yang mau menambahi dari yang lain? Cukup ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ya kebutuhan pokok itu ya Bapak Ibu yang harus dipenuhi dan harus dicukupi antara komponen yang satu dengan komponen yang lain ini saling bersinergi. Nah, sudah dijelaskan tadi secara gamblang oleh Bu Ayu sama Bu Kaji Nasia terkait 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang, itu rasa diterima, rasa dipedulikan, bisa berbagi, bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi, penguasaan terkait harga diri, terkait prestasi, dan kemudian kebebasan yaitu mandiri, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kesenangan yang paling penting adalah healing. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita beralih ke motivasi perilaku manusia, di mana motivasi itu ada 2 nih Bapak Ibu. Ada yang mau memberikan pendapatnya terkait motivasi? Monggo. Bapak Kepala Sekolah nih, luar biasa Bapak Kepala Sekolah kita. Ibu aplaus untuk Bapak Kepala Sekolah kita. Terima kasih. Di sini yang saya maksudkan motivasi yang masih bersifat umum, bahwa kalau menurut saya itu motivasi itu ada 2. Motivasi dari diri sendiri yang disebut dengan istilah motivasi intrinsik, dan ada motivasi yang dari luar atau kita sebut sebagai motivasi ekstrinsik. Ini merupakan satu kemampuan diri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Kalau motivasi dari luar itu kadang keinginan itu tidak pas atau tidak sesuai dengan keinginan pribadi, kemungkinan bisa dipaksakan dan sebagainya. Itu pengertian motivasi menurut saya. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Yatno terkait pemahaman tentang motivasi perilaku manusia. Jadi memang motivasi itu terdapat 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di mana motivasi intrinsik ini timbul dari diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain. Nah,
motivasi ekstrinsik ini lebih baik dihindari karena menurut modul budaya positif ini kita harus menggalakkan motivasi intrinsik itu berkembang berkembang di dalam diri peserta didik kita, sehingga untuk memberikan hukuman maupun memberikan penghargaan itu tidak diperbolehkan. Itu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini itu ada hukuman, bukan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Ini untuk PPT-nya salah judul. Sebenarnya ini kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu juga meliputi hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Menurut panjenengan hukuman itu seperti apa? Kemudian bedanya apa sama konsekuensi? Bedanya apa sama restitusi? Monggo. Sepertinya Biva ya. Monggo Biva. Terima kasih waktunya untuk brief akhirnya. Terima kasih waktunya. Untuk hukuman itu suatu bentuk respon negatif atas pelanggaran atau aturan yang ada di sekolah. Jadi ini hanya satu arah dari guru kepada murid yang membuat guru diterapkan pada murid, sehingga anak-anak itu merasa terpaksa atau tidak melibatkan anak, sedangkan konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Artinya murid ini dibuat tidak nyaman, sedangkan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ini adalah terletak pada tujuan dan aksinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi bersama, sehingga nanti setelah diadakan apabila ada masalah, maka guru bisa membuat segitiga restitusi untuk diselesaikan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Iba atas waktunya. Tepuk tangan yang meriah untuk Bu Iba. Jadi memang kalau zaman Bapak Ibu guru zaman dulu ketika mengajar itu mesti cenderung pada hukuman, kemudian konsekuensi, jarang sekali menerapkan restitusi. Nah, untuk di modul kali ini kita sebagai seorang guru itu harus menerapkan sebuah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu nanti ada tahapan-tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian 5 posisi kontrol guru, di mana seorang guru ini memiliki posisinya sendiri-sendiri. Kira-kira panjenengan posisi yang mana ya Bapak Ibu? Sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer? Mungkin Bu Muji bisa menjelaskan. Kira-kira Bu Muji ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau
atau sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Mungkin bisa dijelaskan juga mengenai perbedaannya menurut pandangan atau sudut pandang dari Bu Muji sendiri. Monggo. Terima kasih waktunya untuk kita. Mungkin di sini sebagai manajer adalah guru ya. Karena apa? Manajer ini adalah mungkin guru bisa mencari cara atau solusi yang baik bagi siswa supaya siswa itu mungkin kalau melakukan kesalahan dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, seperti itu Bu. Kemudian untuk menghukum itu kan contohnya misalkan memberi hukuman kepada siswa, misalkan lari 10 kali di lapangan, keliling lapangan, itu kan sebetulnya tidak boleh dan itu tidak efektif untuk dilakukan. Kenapa nanti bisa membuat efek jerah kepada siswa, juga bisa mengganggu proses pembelajaran. Seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Muji. Jadi kita semua itu berusaha untuk menjadi seorang manajer ketika kita ada di 5 posisi kontrol guru tersebut. Tapi kadang kita memang masih dominan ke posisi kontrol sebagai penghukum. Karena saya sendiri juga seperti itu Bapak Ibu, ketika mengatasi siswa yang mendapat masalah itu saya cenderung menjustifikasi, kadang saya cenderung memberikan punishment seperti itu. Nah, kita semua mari kita berusaha menjadi seorang guru dengan posisi kontrol manajer sesuai yang diharapkan dengan modul budaya positif ini. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, seumpama di sini ada sebuah kasus siswa terlambat datang ke sekolah sehingga tidak mengikuti sholat duha bersama Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, kalau tipe penghukum maka seorang guru itu akan melakukan tindakan lari mengelilingi lapangan halaman sekolah seperti apa yang dicontohkan sama Bu Muji tadi, dan itu tidak efektif ya Bu Muji ya, tidak diperbolehkan karena tidak mendidik. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, itu Bapak Ibu gurunya berkata, berapa kali sih Bapak Ibu guru memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, itu membuat rasa bersalah. Akhirnya nanti murid akan merasa dia tidak percaya diri ketika melakukan tindakan di sekolah. Kemudian posisi teman membujuk anak. Kemudian posisi pemantau ini hampir mirip sama konsekuensi memberikan efek jerah tapi tidak berat. Kemudian untuk posisi manajer ini, nah posisi manajer ini yang harus diterapkan oleh seorang guru. Jadi ketika kita mengetahui ada siswa yang memiliki problem, maka kita harus berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu ditawarkan kepada siswa agar siswa memiliki kesadaran. Loh, iya ternyata saya bersalah. Ketika saya memperbaiki kesalahan saya seperti apa ya? Nah, itu siswa sendiri yang mencari solusinya. Ketika siswa yang mencari solusinya, tentu dia tidak akan melanggar karena itu sudah
sudah disepakati bersama guru. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah begitu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah begitu? Apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Nah, ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Tidak. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini juga tidak. Nah, selanjutnya kita beralih pada keyakinan kelas. Kenapa Bapak Ibu tidak peraturan kelas kira-kira? Kalau peraturan kelas nanti cenderung Bapak Ibu guru yang membuat aturan, siswa tidak dilibatkan. Tapi kalau keyakinan kelas ini siswa bersama guru. Kemudian ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus dibentuk bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak boleh ada kata negatif, misalnya tidak boleh mencontek, tidak, pokoknya nggak ada kata-kata tidak, nggak boleh ada kata yang negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, apalagi kelas rendah ya Bapak Ibu. Ketika kita membuat keyakinan kelas, cukup sedikit itu saja untuk kelas rendah, karena kelas rendah beda dengan kelas tinggi cara pemahamannya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga nanti mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, karena agar tujuan pembelajaran itu tercapai dan iklim pembelajaran itu bisa nyaman dan menyenangkan. Nah, ini Bapak Ibu contoh penerapan pembentukan keyakinan kelas saya. Kemarin saya melakukan penerapan pembentukan keyakinan kelas dengan kelas 4. Jadi pertama saya memberikan penjelasan terlebih dahulu. Nah, kemudian saya membagikan kertas post-it kepada murid. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan ya di kelasnya masing-masing ketika pembuatan keyakinan kelas. Kemudian setelah saya membagikan kertas post-it, anak-anak disuruh mengisi apa keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kemudian mereka menempel ke depan, dan saya memilih kira-kira keyakinan kelas apa yang harus diterapkan di kelas tersebut, di kelas dan di lingkungan sekolah. Jadi hasil keyakinan kelas itu kemudian ditulis guru dan disepakati oleh siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, hasil keyakinan kelas ini yang pertama mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama, kemudian sampai saling menghargai. Nah, selanjutnya kita beralih ke segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dimana tadi sudah dijelaskan sama Bu Iva ya, bahwasanya segitiga restitusi itu solusi dalam mencari solusi dalam mengatasi problem atau masalah. Nah, tahapannya di sini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran. Nah, misalnya begini, menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini termasuk menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini itu dilakukan di awal ketika kita memanggil siswa yang terlibat dalam masalah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita tidak menyalahkan, langsung menyalahkan. Kadang kita, kamu ini. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini namanya kalau di dalam segitiga restitusi, kata-kata yang dipakai ya seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwasanya pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intinya, kenapa kita harus menanyakan keyakinan? Karena agar siswa itu menyadari, memiliki kesadaran dan timbul motivasi intrinsik. Misalnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Itu kata-kata di dalam menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini contoh penerapan keyakinan, contoh penerapan segitiga restitusi saya kemarin. Nah, ini contoh saya menerapkan segitiga restitusi bersama kelas 4. Untuk langkah yang pertama, saya menstabilkan identitas terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak Ibu, suara ini tidak terdengar karena memang tidak ada sound yang khusus untuk laptop saya. Ini problemnya itu Mas Burhan terlambat datang ke sekolah, sehingga Mas Burhan ini saya panggil, kemudian saya melakukan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Saya tanya dulu Mas Burhan kenapa terlambat, kemudian validasi tindakannya yang salah tadi saya tanyakan. Oh iya, saya tahu Mas Burhan terlambat itu karena ada hajatan atau ada apa gitu di rumahnya, sehingga bapaknya kesiangan seperti itu. Kemudian saya menanyakan keyakinan kelasnya,
keyakinan kelasnya ternyata harus datang tepat waktu, sehingga bagaimana Mas Burhan mengatasi masalah ini? Mas Burhan sendiri yang menjawab, ya Bu, saya tidak akan tidur terlalu larut malam gitu. Ya, yang ketiga. Iya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan berupa solusi tadi. Nah, kemudian ini tanggapan dari Mas Burhan. Ternyata Mas Burhan senang ketika dia diajak melakukan penerapan segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin dari pemaparan saya kira-kira ada yang perlu ditanyakan. Saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan dari saya terkait diseminasi pemahaman budaya positif. Tibalah saatnya kita pada penutupan. Jadi sebelum kita melakukan penutupan, kita refleksi terlebih dahulu ya dalam penerapan program disiplin positif ini. Sebagai seorang guru itu kita harus memiliki standar kepribadian atau profesional sosial yang baik, di mana kita harus mampu merefleksikan diri kita dalam posisi kontrol kita saat ini. Entah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersama, sebagai teman, sebagai manajer, yang lebih baik itu sebagai manajer, karena perjalanan dirinya sebagai among, sebagai manajer itu yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, serta memiliki motivasi intrinsik yang timbul dari dalam dirinya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu, masih semangat? SDN 2 Tambang Rejo luar biasa. Turi Rakutai Lamongan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya, dan terima kasih juga atas waktunya serta memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik pada modul 1.4 budaya positif ini. Mohon kepada Bapak Malik untuk menutup dengan doa supaya perjumpaan kita lebih berkah. Monggo Bapak Malik, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita tutup dengan doa dengan niat yang baik, yaitu pertama kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas di sekolah yang penuh dengan kegiatan positif ini, diberikan kekuatan, kesabaran dalam mendidik anak-anak, diberikan rezeki yang luas lahir dan batin, diberikan keluarga yang saling mencintai dan rukun, diberikan tempat yang selalu menjadi kenyamanan untuk kita dalam beraktivitas. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad jami'al awal wal akhir wa taqdirna bi hadamil ahad wal tawfiq.
وترفعون بها عندك ألا تبلغون بأقل ويأتي من الخالق من هي رسول الله سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi kurang berkenan dari Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri syukran ala ihtimam minkum wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Gimana keyakinan kelas itu harus dibuat oleh guru dan murid untuk disepakati. Jadi kalian tidak boleh melanggar keyakinan kelas itu karena keyakinan kelas itu sudah kalian buat sendiri. Ya kan anak? Kita buat keyakinan kelas. Kalian tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah sebuah peraturan atau sebuah keyakinan yang harus disepakati dan tidak boleh melanggar. Baik, kalian membuat keyakinan. Siapa yang membuat keyakinan itu? Guru bersama dengan siswa. Oke, sekarang kita bagi waktunya. Silakan kalian tulis keyakinan kelas yang perlu kalian harus kita jalankan. Di sini ya, Caca, kita di sini. Kemudian bisa. Coba mana tulisnya? Tulisnya dari kanan. saya sendiri dan itu sudah disepakati